Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Alifiantri dengan NIM 21050400001. Di sini saya berperan sebagai staf PPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Fabiani dengan NIM 21050400002. Di sini saya berperan sebagai PPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Hafisya dengan NIM 210504003 sebagai istri pelaku dan korban. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 210504004. Di sini saya berperan sebagai kurir paket. Perkenalkan, nama saya Yosua Parulian Pardede dengan NIM 210540007. Saya di sini sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Malva Citra Besari Sinaga dengan NIM 210504008. Di sini saya berperan sebagai selingkuhan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Oktavia Putri dengan NIM 210504009. Di sini saya berperan sebagai tetangga korban. Perkenalkan, nama saya Arin Berta Barat dengan NIM 210504010. Saya berperan sebagai tetangga korban. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NIM 210504031. Saya berperan sebagai pelaku dari suami korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bima Saputra, NIM 210504032. Saya di sini berperan sebagai polisi. Iya loh mbak. Bukan istri saya itu. Suaminya mbak Simani. Nggak tahu loh mbak. Nanti lah tak sampein ya sama Wandanya. Ya sama Wanda Simani. Iya. Dia tahu istrinya Arin. Bapak Simani nggak hidup ya Allah, astagfirullah. Ya, ya. Ada Mbak Wanda. Mbak Wanda, ya Bu. Kemarin saya ngeliat suamimu bawa cewek, dan bukan kamu loh, ke rumah ini. Ah, masa iya Bu? Iya, kemarin saya ngeliatnya sama Mbak Arini loh. Berdua kami. Setia loh Bu. Gak mungkin lah. Ya wes lah, kalau kamu gak percaya. Aku tak lanjut nyapu ya. Bu, mari Bu. Ini Mas kopinya. Mas, tadi kata tetangga sebelah Mas bawa cewek ya? Nggak mungkin lah, emang kamu ada bukti? Mas, sarapan dulu. Nggak usah, aku buru-buru. Ini lipstik siapa? Oke. Mas, ini lipstik siapa? Apa? Orang baru juga pulang? Ini lipstik siapa, Mas? Udahlah, janganlah dibahas lagi. Mas, ini lipstik siapa?
Permisi, paket. Permisi, paket. Kak, paket, Kak. Mbak, Iya. permisi saya mau nanya. Ini yang punya rumah mana ya? Saya mau ngantar paket. Oh, enggak ada di rumah ya? Nggak ada, tadi saya panggil-panggil, kayaknya kosong. Oh, coba ke sana yuk. Mbak Wanda. Mbak Wanda. Mbak Wanda di mana, Mbak? Ini motornya ada, tapi Mbak Wandanya nggak ada. Memang akhirnya dia nggak pernah kelihatan sih. Itu ya Mbak. Nah, coba, Mbak, Mbak. Pintunya, Mbak. Pintunya nggak ditutup. Boleh kita cek aja nggak sih Mbak? Ya udah, coba dilihat dulu. Takutnya ada apa-apa. Lah, ini kipasnya hidup. Mana anaknya? Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dibiarkan, kita harus lapor. Iya, nak. Permisi, Bu. Apakah benar ini tempat kejadiannya? Iya benar, Pak. Silakan dulu, Pak. Silakan dulu, Pak. Ayo. Ini kok berkas yang harus ditandatangani? Oh iya. Halo? Iya Pak. Baik Pak. Iya. Nispa, tolong kamu pergi ke TKP, ada tragedi pembunuhan. Baik Bu. Setelah melakukan beberapa penyelidikan dan penyidikan, kami menemukan beberapa bukti berupa satu buah bantal, satu buah handphone, sebuah jaket, dan sebuah lipstik.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 Hukum Acara Pidana yang akan mempresentasikan materi tentang proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan oleh aparat polisi atau PPNS. Dan tugas ini diberikan oleh dosen pengampu, yakni Bapak Irwandi Syaputra SHMH. Selanjutnya, sebelum saya membacakan pokok pembahasan pada diskusi kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok kami terlebih dahulu. Baik, untuk rekan yang pertama ada Deswita Alifiantri, yang kedua Wanda Hafisya, yang ketiga Siti Fatima, yang keempat Yosua Parulian Pardede, yang kelima Melpa Citra Bestari Sinaga, yang keenam Gini Oktavia Putri, yang ketujuh Arini BR Huta Barat, yang kedelapan Firdaus, yang kesembilan Bima Saputra, dan yang terakhir ada saya Nispa Kopiani. Dan selanjutnya, adapun inti pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yakni next. Oke, yang pertama itu apa itu penyidikan dan penyelidikan. Yang kedua, bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan. Yang ketiga, apa yang menjadi kendala. Yang keempat, bagaimana kendala serta upaya. Selanjutnya, pokok pembahasan, apa itu penyidikan dan penyelidikan, dan bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan, apa yang menjadi kendala, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan. Baik, untuk pembaca pertama, ada rekan kami, yakni Dimas Bima Syaputra. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih untuk moderator atas waktu yang sudah diberikan. Baiklah, di sini saya ingin membahas materi mengenai penyidikan. Menurut pasal 1, angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dengan terang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan penyidikannya. Pada dasarnya, penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan yang merupakan yang ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidananya yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami. Selanjutnya, pemateri yang kedua itu ada Yosua Parulian Pardede. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelidikan. Apa sih penyelidikan itu? Menurut pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada laporan polisi atau pengaduan dan sesudah ada laporan polisi atau pengaduan atau dalam rangka penyelidikan. Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Demikian hasil pemikiran saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Yosua. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh rekan kami, Dini Oktavia Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan bagian dari saya, yaitu mengenai proses penyelesaian penyidikan.
Nah, proses penyidikan ini merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari perjalanan proses penegakan hukum. Proses penyidikan diamanatkan dalam KUHP kepada penyidik Polri dan PPNS. Meskipun dalam perkembangannya muncul penyidik lain seperti penyidik KPK. Sedangkan kewenangan PPNS itu diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 7 ayat 2. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Dini. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan kami Siti Fatimah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan terkait proses penyelesaian penyidikan, yang dimana penyidik Polri dan PPNS mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana sesuai dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut. Pertama saya akan membacakan terkait kewenangan penyidik Polri, yang dimana memiliki 10 wewenang. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyidikan. Dan yang terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, mengenai kewenangan PPNS. PPNS itu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Siti Fatimah. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Firdaus, kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses penyelesaian penyelidikan. Nah, kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada laporan polisi atau pengaduan dan sesudah ada laporan polisi atau pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Kegiatan ini merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk yang pertama, menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan. Yang kedua, membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya. Yang ketiga, dasar melakukan upaya paksa. Nah, selanjutnya, kegiatan penyelidikan sebagaimana dilakukan oleh kepolisian meliputi yang pertama, pengolahan TKP. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, wawancara atau interview. Yang keempat, pembuntutan atau surveillance. Yang kelima, penyamaran atau undercover. Yang keenam, pelacakan atau tracking. Dan yang ketujuh, penelitian dalam analisis dokumen. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP di dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi, yang dapat menjadi penyelidik adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia. Selain penjabat polisi negara Republik Indonesia, tidak bisa menjadi penyelidik.
Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Firdaus. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Arini kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan lanjutkan materi dari Firdaus. Kendala dalam pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. 1. Kendala dalam penyelidikan. Ada beberapa isu hukum berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi polisi Indonesia. Dalam rangka memecahkan permasalahan rumit, polisi profesional diperlukan. Penting bagi polisi untuk memahami aturan hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum yang telah dikembangkan. Tujuan ini akan menghindari kesesatan dalam penegakan hukum terkait dengan laporan pidana. Pelapor wajib menerangkan tentang peristiwa atau perbuatan yang sementara menurut penilaian dari pelapor atau penyidik perlu membuktikan lebih lanjut, merupakan peristiwa atau perbuatan pidana. Atas dasar lapor menindaklanjuti laporan itu untuk dapat memastikan apakah perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan peristiwa atau perbuatan pidana atau tidak. Kendala dalam penyelidikan, polisi akan melakukan penyelidikan lebih dahulu, tidak langsung menerbitkan SP penyidikan. Dalam hal polisi mendapat informasi dari informan atau dari bagian intelijen tentang telah atau sedang terjadi suatu perbuatan pidana. Di dalam KUHP, memberikan kemungkinan pihak kepolisian membuat laporan polisi atau laporan sendiri, karena dalam KUHP dirumuskan yang dapat memberikan laporan adalah seseorang karena hak atau kewajiban, atau lihat pasal 1 angka 24 KUHP. Oleh karena itu, setiap orang tidak terkecuali polisi dapat membuat laporan. Dalam praktek dikenal dengan laporan from model A. Ada yang laporan from model A, polisi akan memberikan SP penyidikan atas peristiwa atau perbuatan tersebut. Apabila hasilnya menunjukkan adanya bukti yang cukup, maka polisi dapat meningkatkan ke tahap penyidikan dengan cara menerbitkan SP penyidikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Arini. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kami Deswita. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Arini. Kendala dalam penyelidikan. Dalam praktek setiap laporan polisi harus disertakan pasal yang menjadi sangkaannya. Atas dasar itu, jika si pelapor mengerti tentang aturan hukumnya, dapat menyebutkan sendiri pasal sangkaannya, dan jika tidak mengerti, petugas SPK yang menambahkannya dalam LP. Dalam praktek, pelapor hanya menjelaskan peristiwa atau perbuatan pidana yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri. Sedangkan pemuatan pasal dalam form laporan biasanya dilakukan oleh SPK. Tetapi juga kadang-kadang pihak pelapor sendiri menyebutkan dugaan pasal yang dilanggar. Pelapor kadang-kadang tidak mengetahui tentang aturan hukum, apalagi menentukan pasal yang dilanggar, atau dapat saja telah mengetahui aturannya, tetapi tidak dapat menentukan secara pasti atas pasal yang disangkakan. Yang mereka ketahui hanyalah peristiwa atau perbuatan tersebut telah merugikan dirinya atau masyarakat lainnya. Kedua, kendala dalam penyidikan. Pada kenyataannya, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri kepada PPNS masih menemukan kendala atau hambatan. Dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dengan KUHP, memberikan kewenangan penuh kepada PPNS, menghilangkan kewenangan penyidik Polri, dan menghilangkan fungsi Polri selaku Korwas PPNS.
Hal ini berdampak pada proses penegakan hukum yang tidak terintegrasi, tidak tertangani, dan mengakibatkan terganggunya tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum secara kelembagaan masih belum siap. Keberadaan PPNS masih dianggap sebagai pelengkap dan belum difungsikan sebagaimana mestinya. Tidak didukung anggaran dan sarana prasarana serta tidak diberikan ruang untuk pengembangan karir sehingga berdampak pada minimnya proses penegakan hukum. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Deswita. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami Wanda, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pertama adalah mengembangkan struktur organisasi Korwas PPNS di tingkat Polda. Yang kedua, membentuk unit Korwas PPNS di Satuan Reskrim Polres, dipimpin seorang perwira yang khusus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS. Yang ketiga, personil Polri yang ditugaskan di seksi Korwas PPNS harus berpengalaman. Yang keempat, membentuk jabatan struktural mewadahi PPNS di instansi yang mewadahi PPNS dan khusus melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Yang kelima, penataan kembali terhadap keberadaan PPNS di setiap organisasi pemerintah. Dan yang terakhir, pembagian setiap anggota Korwas PPNS Polda untuk ditugaskan sebagai liaison officer atau penghubung di setiap organisasi pemerintahan. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Wanda. Adapun pembahasan yang terakhir, kami serahkan kepada Melpa, kepada waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membaca materi tentang pengawasan yang dilakukan oleh penyidik PPNS. Yang pertama, mengkaji untuk pengusutan penerbitan skep penyidik terhadap PPNS, KTP PPNS, tanda kewenangan dan pelantikan serta sumpah jabatan PPNS. Kemudian, yang kedua, Polri mendorong agar PPNS diwadahi dalam struktur organisasinya. Yang ketiga, melakukan kajian dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peningkatan kapasitas kelembagaan ditempuh melalui pengembangan struktur dan fungsi Korwas PPNS di daerah. Terhadap pelaksanaan Korwas PPNS yang pertama yaitu kesepakatan bersama antara Kapolri, diwakili Kabareskrim Polri, dan para pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah dan kementerian yang membawahi PPNS. Yang kedua, kesepakatan bersama antara Kapolda, Kejaksaan Tinggi, dan Gubernur yang membawahi organisasi perangkat daerah atau dinas badan yang memiliki PPNS. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan pokok pembahasan yang terakhir tadi, maka berakhir juga presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan pada pemateri kami. Saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim. Kali ini belum nampak. Astagfirullah. Oke. Dah. Udah belum? Nih, Bunda. Sadar. Ini bilang mas kok cewek ya? Coba tunjuk. Mas tadi Budini bilang mas bawa cewek ya? Dibahas lagi. Ini lipstick siapa? Udah makan deh. Udah tadi bang. Setelah melakukan penyidikan. Enggak, ada Dini, ada. Udah, semua tengah jalan gue bilang. Ih, kok udah ke video? Jadi tersangka guys, kurir guys. Oh apa nih mbak? Kayak bangkai. Gimana ya mbak Wandanya? Mbak, apa ini mbak?